Silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, semua bunda-bunda penilik dan bunda kepala PAUD dan bunda guru PAUD hebat se-Kecamatan Ngunut yang pada hari ini kita bertemu kembali melalui webinar. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam suatu wadah yang namanya webinar kita tentang PTM dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas petunjuknya sehingga kita pada hari ini tetap dalam koridornya dengan membawa risalah ajaran agama Islam. Tidak boleh nak acuh iki. Ojo iki nak. Kan kecil ya. Aduh. Kan kecil. Ya, ini kan kecil. Yang aku. Yes. Yang ketiga, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit ini sama si kecil di samping saya. Aduh. Terima kasih kami sampaikan kepada bunda-bunda semua yang sudah siap di rumahnya masing-masing. Saya akan mencoba langsung ke materi tentang pembelajaran tatap muka. Jadi, bunda-bunda sekalian yang berbahagia, bisa didengar? Bisa didengar suara saya? Bisa Pak Tony. Kaget? Jelas. Jelas ya? Ya. Jadi materi ini tentang SKB 4 Menteri. Jadi saya berharap setelah kita memberikan materi ini, nanti teman-teman semua kompak. Kompak sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat BDR. Kalau pada saat bulan Juni yang lalu ada SKB 4 Menteri, itu tentang BDR. Nah, sekarang SKB 4 Menteri pada bulan November tentang pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan kupas tentang SKB 4 Menteri ini seperti apa. Ini sebagai gambaran tentang mengapa PAUD pembelajaran tatap muka. Karena apa? Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang terjadi pada anak usia dini. Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, ternyata masih banyak satuan PAUD yang tetap BDR. Ini data pada bulan November. Jadi ini data yang ada pada SKB 4 Menteri itu. Jadi ini
Ini yang menjadi landasan kenapa pembelajaran tatap muka akan diadakan. Ini terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita kemarin sudah merasakan bagaimana pembelajaran jarak jauh itu dilakukan, ternyata kendala-kendalanya besar, ya kan? Yang kedua, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Jadi pada saat PTM nanti keselamatan jiwa, kesehatan itu adalah yang utama dan yang pertama. Sedangkan untuk pembelajaran atau pendidikan itu termasuk urutan yang ketiga. Nah ini selanjutnya, pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian, dan kabupaten atau kota. Jadi kita pembelajaran tatap muka nanti tetap menunggu dari keputusan kepala daerah. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Kabupaten Tulungagung. Nanti yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Selama belum ada surat itu, kita tidak boleh melakukan PTM. Jadi tetap BDR, yaitu belajar dari rumah dengan menggunakan daring. Kemudian selanjutnya pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dilakukan nanti secara serentak maupun secara bertahap. Nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau kemarin-kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan, kapan pembelajaran tatap muka dimulai? Kapan pembelajaran tatap muka dimulai? Itu menunggu surat. Walaupun sekarang sudah menginjak bulan Januari pada semester genap pembelajaran. Oke, jadi seperti itu. Nah, nih kapan penyelenggaraan PTM PAUD? Kalau saya bunyi PTM itu tahu ya, pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi PTM itu adalah pembelajaran tatap muka. Kalau kemarin itu BDR, belajar dari rumah. Sekarang kita fokusnya adalah ke PTM. Pembelajaran tatap muka PAUD diselenggarakan mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Berarti pada bulan Januari tahun 2021. Berarti bulan ini sudah menginjak semester genap. Ini bisa dilakukan. Kemudian pendampingan dari pemerintah daerah. Nah, yang pertama, pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan. Kalau di PAUD itu oleh penilik dan pengawas TK. Karena PAUD itu SPS, KB, dan TK. Kemudian kepada satuan PAUD dalam pengisian daftar periksa. Nah, apa daftar periksa? Itu nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian pendampingan di wilayah masing-masing dilaksanakan menjelang semester genap tahun ajaran 2021. Nah, seperti ini kita melakukan pendampingan sehingga teman-teman yang ada di PAUD tetap terjaga, tetap nyaman begitu loh, walaupun situasinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ini untuk memastikan kesiapan satuan PAUD untuk menyelenggarakan PTM. Jadi panjenengan semua nanti agar siap ketika pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Nah, pendampingan bisa melalui tatap muka dan juga bisa melalui jarak jauh. Itu yang harus kita lakukan untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini pengisian daftar periksa oleh sekolah pada laman Dapodik. Nah, nanti panjenengan mengisi ini daftar periksa melalui laman Dapodik. Laman Dapodiknya ini ada di sini. Nah, ini
nanti dicari di http sekolah kesiapan belajar. Jadi nanti panjenengan kepala PAUD bersama operator yang akan melakukan kegiatan pengisian daftar periksa. Ini ya, nanti cari nanti. Apa isi daftar periksa? Nah ini, apa isi daftar periksa? Yang pertama adalah ketika panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka yang harus disiapkan, satu, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Antara lain, toilet bersih dan layak. Yang kedua, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Ya kan? Jadi di tempat panjenengan harus tersedia ini. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Ini saya yakin panjenengan sudah panjenengan siapkan. Kemudian disinfektan. Disinfektan ini bisa disemprot seluruh ruangan panjenengan, disemprot sama halamannya dan lain sebagainya sebelum kegiatan tatap muka dilakukan. Selanjutnya yang kedua adalah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi panjenengan nanti bersama-sama membuat tim atau membuat struktur organisasi agar mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, minimal ke puskesmas. Kalau ada terjadi sesuatu hal, panjenengan siap berkonsultasi ke puskesmas atau satuan atau satuan tugas COVID-19 di kecamatan masing-masing. Jadi itu nanti yang panjenengan persiapkan di mana itu? Di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Nah, jadi panjenengan semua mulai dari pendidik, tenaga kependidikannya sampai peserta didik ini wajib menggunakan masker ketika berada di sekolah. Yang keempat adalah memiliki termogan, termometer tembak. Jadi saya berharap teman-teman semua mempunyai ini. Saya yakin panjenengan ada ini sudah. Untuk pembelian termogan ini. Yang kelima adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Nah, kemarin yang dari Bunda Narsis sudah di-share ke panjenengan. Saya juga menulis, ya kan, penilik juga mengisi, kepala sekolah juga mengisi, satuan pendidikan juga mengisi, orang tua juga mengisi, ya kan? Jadi ini, jadi memiliki kondisi medis komorbid atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Jadi ini ya, jadi ini nanti. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang aman. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Jadi kita tahu nanti siapa saja yang ada di sekitar kita itu tentang kegiatan-kegiatan ini. Yang keenam adalah mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau orang tua. Jadi ini harus ada nanti persetujuan dari orang tua, perwakilan orang tua atau komite sekolah. Jadi inilah daftar periksa yang harus panjenengan patuhi untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ternyata banyak, ya kan? Ternyata banyak, berat betul ternyata, ya kan? Tapi enggak apa-apa. Ya. Ini adalah untuk kepentingan kita semua. Kita akan mencoba pelan-pelan dalam kurun waktu 2 bulan ini kita akan memenuhi ini semua. Oke. Nih, sekarang metode pembukaan penyelenggaraan PTM atau pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah
pemerintah daerah menentukan metode penyelenggaraan PTM secara serempak atau bertahap. Nah, nanti ini tugasnya Pak Bupati atau Pak Kepala Dinas. Kalau kita sudah dipersilakan untuk melakukan PTM, kita akan mulai. Tapi kalau kita masih belum ada suratnya, belum ada perintah, kita tetap memakai PDR. Paham nggih? Nah, itu. Yang kedua adalah penentuan metode berdasarkan hasil evaluasi Satgas COVID-19 beserta pihak yang berwenang. Jadi nanti di kabupaten atau kecamatan pasti ada evaluasi dari satuan COVID-19. Nanti akan diumumkan oleh Pak Camat, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan warga satuan PAUD. Nah, jadi tujuan metode ini adalah salah satunya adalah untuk keselamatan dan kesehatan warga satuan PAUD. Yang ketiga adalah koordinasi dilakukan antara pemerintah daerah dengan Satgas COVID-19 dan pihak yang berwenang. Jadi ini urusannya orang-orang atas, ya kan? Kita mengikut di bawahnya. Nah, ini masa transisi penyelenggaraan PTM. Nah, jadi ini yang saya share kemarin ke panjenengan semua tentang masa transisi. Jadi masa transisi ada 2 bulan pertama pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, yakni pada bulan Januari dan bulan Februari. Tuh, masa transisi kita. Jadi kita untuk mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Kemudian di akhir masa transisi dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah bersama Satgas COVID lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk menentukan satuan PAUD melanjutkan masa transisi atau memasuki kebiasaan baru atau era new normal. Oke. Nih, pemberhentian penyelenggaraan PTM. Jika terjadi nanti bisa terjadi itu diberhentikan lagi penyelenggaraan PTM ini. Pemberhentian penyelenggaraan PTM oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil rekomendasi Satgas COVID-19. Jika terjadi di satuan pendidikan atau di daerah tertentu mengalami kenaikan tingkat COVID-19, bisa dilakukan pemberhentian. Nah, semoga aja di tempat kita nanti aman-aman saja. Selanjutnya, jika ditemukan kasus konfirmasi positif pada masa transisi dan atau hasil evaluasi Satgas COVID-19 pada akhir masa transisi, pemerintah daerah dapat mengeluarkan surat keterangan pemberhentian PTM. Tuh, nanti kalau ada yang terjangkit positif dan lain sebagainya, ya kita siap-siap untuk berhenti di PTM. Oke. Nih, masa kebiasaan baru atau yang biasa kita sebut dengan era new normal, ya kan? Nah, era new normal itu yaitu kebiasaan baru kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan? Kemudian ditambah lagi yang lain, ya kan? Menjaga imun tubuh dan lain sebagainya itu bisa, ya kan? Seperti itu. Masa kebiasaan baru akan dilaksanakan satuan PAUD setelah melalui masa transisi dan tidak ada pencabutan izin penyelenggaraan PTM. Ya, sudah, jadi aman kita. Nih, yang kedua, penyelenggaraan PTM pada masa kebiasaan baru tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya tadi sudah saya sebutkan dengan 3M atau 5M boleh,
ya kan, nanti itu dilakukan disiplin kita. Yang ketiga adalah pengawasan penyelenggaraan kebiasaan baru yang dilakukan oleh pengawas TK dan penilik PAUD sebagai bahan laporan kepada Dinas Pendidikan. Jadi ini tugas kami semua, pengawas dan penilik, untuk tetap melakukan kegiatan pengawasan kepada satuan-satuan pendidikan binaannya agar tetap dalam koridornya. Ini nanti akan kami lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bisa melalui offline, bisa melalui online. Tung ya. Nah ini ketentuan yang harus dipenuhi oleh ekosistem satuan PAUD. Nah, yang namanya ekosistem ya berarti antara yang satu dan lainnya saling mempengaruhi. Yang pertama, gunakan masker dan bawa cadangan. Jadi semua yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, mulai guru, kepala, ada yang membantu di sekolah itu, tenaga kependidikan, peserta, ini wajib menggunakan masker dan bawa cadangannya. Dikhawatirkan nanti kalau ada yang basah dan lain sebagainya cepat diganti dengan apa itu yang baru. Kalau perlu sekolah menyiapkan masker kalau sewaktu-waktu ada yang perlu diganti untuk teman-teman yang ada di satuan pendidikan tersebut. Yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ini wajib semua melakukan. Tidak hanya disiapkan saja tempat sabun dan hand sanitizer, tapi melakukan cuci tangan. Segala kegiatannya sebelum masuk, ketika berada di sana, maupun sebelum pulang, harus dilakukan disiplin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga adalah ketika batuk atau bersin dengan cara yang benar. Nah, kalau batuk ditutup pakai sikunya, ya kan? Jadi tidak menyebar kemana-mana. Kalau sudah di dalam ini sudah basah, diganti yang baru nanti. Tolong dikasih tahu anak-anak nanti kalau memang sudah basah harus diganti. Kemudian yang keempat adalah membuka dan menutup pintu oleh guru. Nah, ini bagaimana sirkulasi udara ketika pembelajaran tatap muka. Syukur-syukur nanti kalau banyak yang melakukan kegiatan di luar ya kan, itu akan lebih indah, akan lebih baik. Kemudian pengukuran suhu tubuh. Tadi setelah datang pertama dilakukan pengukuran melalui termogen. Kemudian tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Jadi bunda-bunda dengan anak didik ya mohon dengan sangat jangan berjabat tangan dulu, dari jauh saja ya, tidak apa-apa ya, dikasih tahu apa itu anak-anak didiknya. Kita tidak jabat tangan dulu ya kan, sementara ini kita jaga jarak dan lain sebagainya. Panjenengan yang tahu itu. Kemudian selanjutnya tidak menyentuh mata, hidung dan mulut. Nah, tolong jangan menyentuh ini bagian-bagian mata, hidung dan mulut. Nah, ini karena ini tingkat penularan COVID-19 ini, corona ini ya dari ketiga organ tubuh kita ini. Yang terakhir adalah membersihkan barang atau ruangan menggunakan cairan desinfektan. Jadi di ruangan itu APE dan lain sebagainya hendaknya dibersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan. Nih, sekarang prosedur pembelajaran tatap muka. Ya, persiapan pembelajaran. Jaga jarak minimal antar anak 2 meter. Nah, minimal 2 meter. Kemarin pada saat kita webinar dengan Pak Windu, malah 3 meter beliau, ya kan? Nah, 2 meter, ya kan? Minimal 2 meter. Kemudian yang kedua, maksimal 5 anak per rombel atau rombongan belajar. Jadi nanti ketika PTM
tidak boleh semuanya dimasukkan. Maksimal 5 orang per rombongan belajar. Nanti panjenengan atur. Kalau muridnya 20 ya berarti ya 5 hari ini, 5 hari berikutnya, 5 hari seterusnya, 5 hari selanjutnya. Jadi seperti itu. Jangan seperti biasanya ya. Ini diperhatikan. Maksimal 5 orang per rombel. Kemudian yang kedua, yang ketiga, APE tidak digunakan secara bergantian. Nih ingat, APE-nya tidak boleh digunakan secara bergantian. Jadi kalau satu menggunakan satu APE ya itu sudah. Sebelum nanti kita bersihkan. Kemudian ruangannya adanya sirkulasi udara dalam ruang kelas yang memadai, ya kan? Dibuka semua jendela-jendelanya, pintu-pintunya dan lain sebagainya supaya sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan baik. Kemudian satuan pendidikan yang memiliki halaman cukup luas bisa memanfaatkan halaman sebagai tempat untuk belajar. Ya. Tolong yang punya halaman-halaman yang luas seperti punyanya Bu Tuti di Lentera, ya kan? Yang punya halaman yang luas itu dimanfaatkan. Jadi tidak ada di dalam ruangan, tapi mereka berada di luar. Di mana itu punyanya Qurrata Ayun, yang Al-Hidayah, wah sudah dimanfaatkan. Oke, banyak ya. Kemudian ini tadi yang pada saat persiapan pembelajaran. Sekarang pada saat pembelajaran. Yang pertama adalah pemilihan PTM atau BDR. Pembelajaran tatap muka atau belajar dari rumah itu berdasarkan persetujuan, ya jangan dipaksa, tidak apa-apa ya, dengan prosedur yang sudah dilakukan. Yang kedua, pembagian jumlah atau shift disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Tadi di shift ya, misalnya pagi, siang, agak siang lagi, tidak apa-apa. Kemudian alokasi waktu PTM maksimal 1 jam, 60 menit mulai kedatangan anak hingga anak pulang. Jadi tidak boleh lama-lama, maksimal 1 jam ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi seperti itu. Jadi tolong ini dipahami, diikuti sehingga kita nanti benar, ya kan, melakukan kegiatan itu dengan benar. Nih, selanjutnya tentang pengantaran dan penjemputan. Oke. Pengantaran dan penjemputan peserta didik di lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi panjenengan yang membuat jadwal nanti. Jadi tidak boleh secara rombongan bersama-sama sakar PDW dan lain sebagainya. Jadi panjenengan yang membuat jadwal tentang pengantaran dan penjemputan yang ada di lokasi sekolah. Sehingga tidak ada nanti kerumunan yang ada di sekolah. Yang kedua, selama pengantaran dan penjemputan dilakukan dengan antri dan bergiliran. Nah, ya kan? Ini menghindari kerumunan karena kerumunan ini yang paling berbahaya. Berbahaya corona ini. Yang ketiga adalah pengantaran dan penjemputan dilakukan dengan tertib mematuhi protokol kesehatan. Artinya apa? Semua pengantar orang tua yang melakukan kegiatan pengantaran dan penjemputan juga harus memakai protokol kesehatan yang ketat. Diingatkan semuanya. Nah ini, pengantar dan penjemput tidak diperkenankan untuk berkumpul dan melakukan interaksi sosial. Jadi selama kegiatan pengantaran dan penjemputan tidak boleh ada ngobrol, diskusi, rapat, arisan di situ, enggak boleh, ya. Oke. Jadi seperti itu. Halo, cek dulu. Oke.
Nih, selanjutnya adalah tentang kedatangan peserta didik. Nah, itu loh, guru-guru. Peserta didik datang ke satuan PAUD yang pertama menggunakan masker. Wajib, sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Ya kan? Ketika diukur di bawah 35 derajat Celcius atau di atas 37 derajat Celcius, Ya. 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 maka peserta didik dibawa ke ruang tunggu selama 2-3 menit untuk diukur kembali. Ruang kerja ya, di teknik. Dan apabila suhu tubuh masih sama, maka dianjurkan untuk pulang. Jadi, kalau ada anak yang di bawah 35 derajat Celcius atau di atas 37,5 derajat Celcius, diberi kesempatan dulu, diukur lagi. Tapi kalau masih tetap sama, ya dianjurkan untuk pulang. Jadi seperti itu. Nanti panjenengan yang harus lakukan. Nih. Tentang penyambutan anak. Yang pertama adalah pendidik menyambut kedatangan anak dengan menggunakan kelengkapan protokol kesehatan dan melakukan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Jadi tetap seperti itu. Kemudian, yang kerja dulu. Ayo. Bunda menolong. Ya kerja ini. Ya. Yang kedua adalah ini HP dipakai. Nah, iki lho, dah. HP-mu lho, kan ta. HP-ne Bunda ngono. Yang kedua adalah pendidik melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan seperti tadi. Yang ketiga adalah pendidik melakukan cek kondisi fisik dan kesehatan anak secara sederhana. Yang keempat adalah pendidik memastikan anak menggunakan masker dengan benar dan melakukan cuci tangan pakai sabun atau yang biasa disebut dengan CTBS. Yang kelima adalah pendidik membuat catatan dan mengambil tindakan yang diperlukan bila menemukan kondisi fisik dan kesehatan anak yang perlu penanganan. Jadi ini ada catatan-catatan khusus dan kalau perlu disiapkan yang tadi ada tim apa itu yang berhubungan dengan puskesmas atau satuan COVID-19. Mungkin itu ya, terima kasih. Jadi itu sebagai gambaran dari kegiatan kita ketika kita melakukan tatap muka. Oke, monggo Bu Dewi, kalau mau diskusi dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Tony atas materi yang telah disampaikan. Ini saya langsung saja, Bu Lia, bila ada pertanyaan bagi teman-teman terkait dengan pembelajaran. Oke, monggo kita diskusi. Saya buka. Monggo Bu Lia langsung siap. Terima kasih. Apabila Bunda ada pertanyaan atas materi yang sudah Bapak Tony berikan, dan terima kasih Bapak atas materinya, monggo kita diskusi di sini dengan memberikan reaction. Nanti akan saya panggil, lalu nanti sama Bu Dewi, untuk dibuka sendiri nggih Bu mute-nya. Oke. Monggo. Karena sangat menarik sekali Bu materinya. Persiapan kita untuk semester genap ini, semoga pembelajaran berjalan lancar, pandeminya berlalu. Monggo Ibu bisa memberikan reaction yang ingin bertanya.
Bulia bisa tanya? Oke, monggo silakan. Atau masih Atau sebelum ada pertanyaan, bercerita dulu tentang kegiatan BDR kemarin, Bunda Lia. oh iya. Silakan, monggo. Oke, silakan tuh Kalau diceritakan seperti apa kalau oke. Ya, terima kasih. Untuk pengalaman dari lembaga kami, BDR kemarin, alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada kendala karena yang namanya BDR Bunda, kita itu tidak hanya mengajar anak, tapi kita harus kolaborasi dengan orang tua. Jadi pasti semuanya mengalami kendala yang sama. Anaknya rewel, ibunya repot, kesana kemari atau apa kita tidak tahu. Jadi ya seperti biasa kita tetap melakukan pembelajaran online dengan share ke YouTube, terus mengadakan lomba partisipasi antara dan anak tentang bermain peran kemarin. Terus kita seperti biasa mengadakan Zoom. Jadi ya seperti ini Bu, tapi dengan wali murid kita, dengan murid kita. Seperti itu kalau di lembaga kami. Terus kita juga share tugas melalui WA. Sebenarnya anak-anak di usia dini tugas tidak harus baca atau tulis, tidak harus memegang buku Bunda. Jadi bisa dengan kegiatan sehari-hari. Berdoanya tidak harus saat anak, ayo silakan duduk, kita hafalan doa, direkam, tidak harus begitu. Jadi tentang pembiasaan, ketika mau makan, ibunya ngajak berdoa, gitu aja direkam, gitu aja sudah jadi penilaian. Saat anak mau menirukan itu saja sudah hebat, tidak harus hafal. Monggo Bunda, yang ingin bertanya, persilakan atau kita bergantian Bun. Ada yang mau berbagi cerita tentang BDR di sekolahnya? Oke, nah betul, silakan. Nah, pokoknya apapun yang di sini kita pernah kita lakukan selama kita di sekolah, kita ungkap di sini. Biar apa itu enggak? Biar tahu. Biar Jangan apa yang dilakukan Bunda Lia tadi itu sudah. Itu hebat sekali kalau menurut saya. Pak Tony, teman-teman untuk membuka kameranya, saya minta fotonya teman-teman untuk oh iya. Monggo Bunda kameranya di-on-kan. Difoto dulu, nggih. Kita berikan senyum semangat pada pagi hari ini. Semoga hari ini hari yang menyenangkan, sampai besok juga tetap menyenangkan. Ya itu, yang dari kacangan itu semua lengkap kelihatannya. Berapa orang itu? 3 orang? 3 orang. Ya, ada putra-putrinya boleh. Oke. Mbak Rara, sini Mbak Rara. Ayo foto Mbak Rara. Sini Mbak Rara, ayo. Nah itu Bunda Sriani, yo lengkap kelihatannya. Bu Istiqomah dari PAUD 19 belum dibuka. Bu Khairun juga belum on Bu. Iya. Bu Novita, Bu Indri, Bu Siti Zulaika, Bisa, Bu Wendy, Bu Indri, Bu Risa, Pelangi Bangsa, mana Pelangi Bangsa? Nah. 1, 2, 3. Terima kasih. Bisa langsung disambung lagi untuk sesi tanya jawab atau boleh bertukar cerita. Monggo Bu Tuti. Oke. Go, Bu Tuti, nggih, silakan. monggo Bunda Tuti ada cerita. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Pak Tony. Ini yang pertama kaitannya dengan penyambutan. Pada waktu penyambutan itu pendidik diminta untuk melakukan cek kondisi fisik
dan kesehatan anak secara sederhana. Itu yang bisa dilakukan pendidik. Apa cuma kita dengan tembak termogan itu atau cek apa lagi misalnya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, untuk kegiatan ekstra seperti menari, terus mengaji dan sebagainya itu bisa dilakukan atau tidak, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tuti. Oke. Salam. Terima kasih Bunda Tuti ya kan atas pertanyaannya ya kan. Jadi menanggapi dari yang cek fisik tadi itu. Yang jelas yang pertama ketika masuk harus dicek termogan, ya kan? Setelah itu ketika pada proses kegiatan belajar mengajar, panjenengan semua harus tetap melakukan kegiatan fokus kepada kesehatan fisik. Kalau dirasa ada anak yang ini memerlukan perhatian khusus seperti cek dengan sederhana saja, ketika badannya apakah panas dan lain sebagainya dengan menggunakan yang sederhana saja, dijempok saja ya kan, panas, berarti dicek kembali seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang kejadian seperti itu, jalan saja seperti itu. Kemudian untuk tentang ekstrakurikuler, olahraga, nari dan lain sebagainya, sementara ini tidak dilakukan dulu. Sementara ini tidak dilakukan dulu. Hanya kita apa yang normalnya saja. Yang lain-lain jangan dulu, ya kan? Jangan dulu dilakukan. Jadi itu saja yang sementara ini. Nanti kalau ada situasinya sudah membaik dan lain sebagainya, baru nanti kita bisa lakukan kembali sesuai dengan situasi yang normal ya kan. Kita ini sekarang era new normal ya kan, era new normal, dari normal baru masih belum ke normal. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke panjenengan semua. Jadi intinya kegiatan PTM ini kita harus hati-hati sekali ya kan, jangan sampai kita keluar dari protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Yang jelas setelah ada SKB 4 Menteri, kami sampaikan seperti ini, kita semua punya gambaran. Seperti ini loh, nanti yang harus kita lakukan. Jangan melebihi kapasitas, ya kan? Jangan disamakan dengan situasi yang normal. Jadi surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 itu masih tetap berlaku, ya kan? Ada 4 yang kemarin itu, salah satunya adalah tidak tentang target kurikulum. Nah, itu target kurikulum tetap kita abaikan, ya kan? Kemudian tentang kegiatan penanggulangan COVID-19 itu juga tetap kita informasikan terus kegiatan-kegiatan itu. Mungkin itu ya dari saya, nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain ini kan juga ikut di desa, ikut di di organisasi-organisasi lain, kemudian mendapatkan informasi dari webinar-webinar, silakan. Jadi jawaban-jawaban itu bukan hanya dari saya saja, tapi dari panjenengan semua. Saling melengkapi. Monggo, silakan. Terima kasih Bunda Tuti untuk pertanyaannya. Terima kasih Bapak Tony untuk menjawabnya. Monggo Bunda yang lainnya mau berbagi cerita, memberi tambahan Bunda Narsi atau ada tambahan mungkin, monggo silakan Bunda Narsi. Iya. Karena di sini kita akan berbagi pengalaman yang bila mana ada kurangnya bisa ditambahi. Monggo Bunda. Momen seperti ini tuh jarang sekali, Bun. Jadi kita manfaatkan dengan baik forumnya. Mungkin Bu Sri Handayani ada tambahan. Silakan Bu Sri. Bunda Lili. Bunda Lili mana Bunda Lili? Ya. Para seniornya Bunda Paut Mulut ini hebat-hebat Bapak. Jadi mungkin sangat banyak sekali pengalamannya.
Monggo Bunda berbagi, Bunda Mimi mungkin. Enggak, silakan. Nggih. Mumpung kita punya kesempatan Iya, berbagi di sini. Ya, nah. kita bisa temu kangen di sini, Bunda. Ini enggak dibatasi jam toh ini, kuliah. Insya Allah tidak, Pak. Oh, Ini tidak. waktunya Oh, terus hebat. berjalan, alhamdulillah. Tadi Bu Dewi memberikan Nanti informasi bisa ada dilakukan tambahan lagi. waktu. Nggih. Baik sekali Alhamdulillah kalau begitu. Zoom-nya. Monggo Bunda. Monggo silakan, tidak harus tentang PTM karena PTM ini kan hanya masih apa itu informasi, kemudian nanti implementasinya masih 2 bulan lagi lah baru kita bisa implementasi. Siapkan bagaimana PTM ini akan bisa kita laksanakan. Monggo yang selama ini BDR, apa masih tetap BDR, pengen BDR atau sudah pengen tatap muka? Ayo, pengen tahu saya. Gimana Bunda? Mungkin ada keinginan apa yang belum tersampaikan atau pengalaman apa yang belum tersampaikan? Kita bisa berbagi cerita di sini. Bunda Diana, Coba mungkin? dari Alfa Salam itu, coba. Nah. Bunda siapa ini? Persilahkan berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Monggo. Bunda Winendi, dari tadi kok belum nyala ya? Kameranya mana ya? Monggo Bun. Kita manfaatkan yang lain. waktunya. Ini memasuki pembelajaran semester 2, mungkin ada inovasi-inovasi apa supaya wali murid tetap semangat, atau mungkin ada ini solusi supaya kita tetap menjalankan aktivitas belajar kita dengan menyenangkan, atau gimana Bunda? Bu Lia, tadi itu waktu saya mulai masuk, itu Ya. Bunda Narsi seperti memberikan masukan tentang pengisian data yang kemarin yang diminta beliau itu mungkin bisa diulangi lagi. Dan soalnya tadi yang ada itu cuma beberapa lembaga. Mungkin banyak yang belum paham atau belum mengerti. Monggo Bunda Narsi. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, mudah-mudahan di dalam tahun 2021 kita melangkah lebih baik lagi dari tahun yang Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan penjenengan sehat semua. Ini yang kemarin saya bagikan masalah data pemetaan riwayat konfirmasi COVID-19 itu sudah nyampe ke penjenengan yang isinya diantaranya untuk wali murid. Mungkin dari wali murid itu terserah penjenengan bagaimana untuk menyampaikan kepada wali murid itu merupakan sumber data dari penjenengan dari lembaga-lembaga itu. Mungkin apa itu berupa penjenengan sampaikan di share itu monggo, yang penting penjenengan sudah mendapatkan sumber data dari wali murid yang isinya dalam satu rumah itu. Jadi namanya si A, misalkan Nina, itu ada ibu, ada bapak, ada adik, mungkin ada kakak, ada simbah, itu tolong dari wali murid itu untuk diisikan namanya. Jadi yang pertama itu misalkan dari nama Nina, itu bapaknya siapa namanya, itu terus di bawahnya. Dan status anggota keluarga yang sebutkan di situ, misalkan kalau ayah-ayah, kalau ibu-ibu atau kakak, dan
seterusnya. Mungkin di sini untuk penyakit penyerta itu jangan panjenengan zat diterentang tidak diterentang nggih. Jadi misalkan ayah misalkan itu mungkin ada penyakit penyerta monggo niku diisi zat, tapi untuk jumlah tetap dengan jumlah sesuai yang ada dalam anggota keluarga. Mungkin dari orang tua jelas nggih. Dan di sini ada belangko yang isinya yaitu dari wali kelas. Bila mana dari lembaga itu ada beberapa rombel, misalkan dari Al-Hidayah itu ada beberapa rombel, itu pasti ada wali kelas. Itu mengisi sendiri-sendiri di belangko kelas atau kelompok usia itu. Mungkin apa kelas A, kelas B, terserah jenengan apa itu. Misalkan dari Ar-Rahmah itu ada istilah playgroup 1, playgroup 2, itu merupakan rombel itu juga. Itu yang mengisi adalah wali kelas. Untuk selanjutnya dari wali kelas itu penjenengan rekap itu data pemetaan yang ditandatangani oleh pengelola PAUD, kepala sekolah. Itu misalkan kalau itu hanya satu rombel, ya penjenengan isikan satu rombel misalkan dari kelas apa, misalkan kelas A, misalkan itu hanya satu rombel, monggo penjenengan rekapitulasi di sini yang di bawahnya diisi dengan pengelola PAUD. Itu yang bisa penjenengan sampaikan kepada kami penilai, nanti monggo bersamaan dengan lapor bulan. Nanti kita rekap dan kita setorkan pada ke dinas. Mungkin itu apa itu belangko yang pernah saya kirim ke penjenengan-penjenengan. Mungkin dari kami tentang pendataan riwayat konfirmasi COVID-19 seperti itu, mungkin kurang jelas, monggo apa mungkin ada kendala, monggo penjenengan diskusikan di sini bagaimana itu untuk wali murid itu untuk kelancarannya itu terserah pada penjenengan-penjenengan. Itu sumber data yang penjenengan peroleh itu dari wali murid sehingga untuk direkap penjenengan yaitu untuk mengetahui ke pengelola PAUD itu yang kami butuhkan adalah yang rekapan itu mungkin dari penjenengan mungkin kalau tidak dari wali murid mungkin tidak bisa untuk mencari data seperti itu. Mudah-mudahan dari wali murid penjenengan atau siswa penjenengan itu aman tidak terkonfirmasi dari COVID-19 itu. Dan harapan kita seperti itu. Dan mungkin kalau ada penyakit penyerta itu kita dalam satu keluarga itu mungkin kita perlu dari peserta didik kita untuk berhati-hati. Mungkin yang namanya penyerta itu kan banyak sekali, misalkan jantung, apa sesak napas, apa bagaimana itu terserah pada wali murid. Kalau penjenengan sulit untuk mencari itu ampreh apa itu lancarnya penjenengan bagaimana terserah pada lembaga-lembaga penjenengan. Yang saya tahu penjenengan bisa mengumpulkan rekapannya saja kepada kami penilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin hari-hari ini karena kita dengan Pak Tony itu, saya dengan Pak Tony itu ada apa itu sehari bekerja di rumah, sehari bekerja di kantor, mungkin kantor tetap jalan seperti biasa. Mungkin kalau tidak ada saya, Pak Tony juga bisa untuk menerima, baik itu lapor bulan atau rekapan seperti itu. Kalau mungkin Pak Tony bekerja di rumah, saya yang masuk, ya seperti itu. Jadi kantor tetap selalu buka, tapi tidak untuk saya dan Pak Tony tidak bisa apa itu bertatap. Sip-sipan. Ya, pasti ada pergeseran itu loh. Ya, jadi jangan sampai enggak ada Bunda Narsih, Pak Tony monggo. Tidak ada Pak Tony, yang ada saya monggo. Itu harapan kita seperti itu. Jadi tidak ada bedanya antara Pak Tony dengan saya. Itu satu penilai juga dalam sekantor. Mungkin itu harapan saya seperti itu. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Karena kondisi seperti ini, marilah kita berhati-hati dan menjaga diri kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Saya tunggu data-data panjenengan dan saya ingatkan lapor bulan jangan sampai lupa. Dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Dek Tutik dan Dek Indah yang mana pada mungkin hari Kamis itu ngeset di kantor, alhamdulillah sudah selesai. Tidak sampai dibawa pulang, panjenengan sudah dicukupi oleh Dek Tutik dan Dek Indah. Kami dari penilai juga mengucapkan terima kasih yang mana Dek Tutik dan Dek Indah telah meluangkan waktunya demi Kecamatan Munut dan demi Lembaga PAUD se-Kecamatan Munut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, nanti yang dikumpulkan itu print out-nya nggih? Yang dikumpulkan nanti print Iya, out-nya. print out-nya saja biar kita untuk mereka BUT. Nanti kita rekap sekecamatan. Yang rekapan Sadik. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Narsih atas informasinya. Ya Bunda. Monggo disikapi apa yang disampaikan Bunda Narsih tadi. Monggo, silakan. Kita hanya rekapannya saja itu loh. Kelas atau kelompok usia itu loh. Yang ditandai pengelola PAUD. Jadi penjenengan dari nama-nama itu misalkan dari yang kumpulkan di kantor, data pemetaan riwayat konfirmasi COVID-19, PAUD Lentera. Kelas atau kelompok usia penjenengan itu bisa penjenengan, misalkan kelompok 1 yang misalkan penyakit penyertaan tidak ada berapa orang dari rekapan jumlah dari yang ada di wali murid tadi, Dek Tutik nggih. Nggih, Bunda. Nggih. Mungkin yang lainnya bisa untuk menerima nggih? Nggih. Untuk penjelasan ini. Berapa Ya, terima lembar? kasih. Berapa lembar nanti yang dikumpulkan, Bunda? 1 lembar saja. Nanti kita rekap untuk dikumpulkan ke dinas, itu cukup dari data penjenengan itu. Sumber data penjenengan dari wali murid. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Narsih. Selamat berhari Minggu. Alhamdulillah. Hari Minggu kerja. Hari Minggunya ceria sekali. Monggo Bunda bisa dilanjutkan lagi. Monggo yang lain, silakan. Bagi teman-teman yang menginginkan pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, mumpung masih ada Pak Tony sama Bunda Narsih. Bisa langsung ditanyakan lewat media ini. Bisa dibahas bersama-sama. Atau ada permasalahan. Bunda. Bu Lia, Bulianya Saya? Bu Lia, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan LPJ BOP, kita tetap mengumpulkan. Nah, itu disampaikan juga. Tetap tanggal 10 untuk LPJ BOP, kemudian jangan lupa untuk diisikan SIMDAK seperti yang kemarin. Seperti itu, Bu, sementara. Mungkin nanti dari Bapak penilai atau Bunda penilai ada informasi dari dinas yang kaitannya dengan SIMDAK. Ini kan saya kemarin cuma dikasih tahu Pak Nurpito bahwa laporan masih tetap seperti kemarin, ada LPJ yang berupa fisik juga ada SIMDAK. Cuma seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada pelatihan atau BIMTEK yang seperti kemarin itu kan ada BIMTEK. Kita diwakili Bu Rista. Nah, ini untuk tahun ini ada atau tidak? Kalau memang tidak ada, ya kita mengerjakan seperti tahun lalu. Mungkin seperti itu. Untuk sementara ini dari dinas belum ada informasi, mungkin bisa dikerjakan seperti tahun yang lalu. Untuk bukti fisik LPJ itu. Nggih, Bu. Niku Bu Lia
dari saya cuma itu. Terus tentang hari Senin yang sudah saya jadwalkan, nanti mohon untuk tepat waktu. Soalnya kan tempat saya juga zona merah, jadi gimana Nah, nggih? Monggo. nggih. Saya siapkan juga hand sanitizer, nanti yang mau ambil saya siapkan diambil sendiri. Pokoknya enggak wel-welan, segera diambil dan segera pulang. Untuk apa itu Nah, NPHP pokoknya yang sesuai dengan protokol kesehatan yang tadi itu. Nggih. Dan Makasih. mungkin saya tambahkan teman-teman, sampai saat ini belum boleh untuk tatap muka, masih BDR. Nggih. Mungkin yang disampaikan Pak Tony itu untuk pegangan penjenengan bila mana sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Sampai saat ini saya dapat informasi dari WA dari teman-teman sesuai surat edaran Bupati belum boleh untuk tatap muka. Jadi kita tetap melaksanakan BDR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lagi. Untuk pendidik masuk seperti biasa atau Ya, untuk pendidik masuk seperti biasa, monggo penjenengan sikapi apa itu penjenengan sip, apa itu bergantian, monggo. Yang penting dalam satu lembaga itu ada, jangan sampai tutup, pintunya tetap buka, terserah penjenengan menyikapi apa. Misalnya bergantian, monggo kita mengikuti dari penjenengan karena kita juga bergantian off dan home itu WFH dan WFO itu penjenengan mungkin bisa melakukan seperti itu, monggo. Yang penting jangan sampai lembaga itu terkunci, tetap buka seperti biasa walaupun apa itu dari siswa-siswa yang tidak belajar di rumah, monggo penjenengan untuk menyikapinya. Yang penting apabila kami berhubungan dengan penjenengan, kalau ada kepentingan penjenengan ada, gitu aja. Ya, terima kasih Bunda atas informasinya dan arahannya. Monggo Bunda, adakah yang lainnya ada kendala atau ingin bertanya seputar BDR, seputar pembelajaran persiapan di semester depan ini? Monggo. Monggo, silakan. Silakan Bunda-bunda. Ayo kita berdiskusi di sini, ya kan? Jadi PTM tetap belum kita laksanakan. Hanya saja kita persiapkan untuk PTM. Nggih, monggo siapa? Monggo Bunda yang ingin disediakan waktu sebenarnya yang masih lama bisa berdiskusi. Angkat tangan saja biar dibuka sama nggih. Monggo. Bunda sinten mawon ingkang mirsani pertanyaan. Tolong angkat tangan kemudian biar dibuka sama nggih. Monggo Bunda. Ketawise kok mental mawon nggih Pak Tony. Alhamdulillah berarti semuanya diterima. Berarti sudah mungkin. Nah, kalau sudah ya mungkin sudah saya closing dulu ya. Saya closing Buliang ya. Nggih, terima kasih saya sampaikan kepada Bunda Narsi, Mbak Tuti, Bunda Mimi dan semua yang hadir di sini. Terima kasih sekali kami sudah difasilitasi untuk berdiskusi dengan teman-teman kepala dan pendidik PAUD Kecamatan Ngunut. Jadi informasi saya terkait PTM ini tidak serta-merta kita harus pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka tetap kita menunggu surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Jadi sementara ini informasinya masih tetap BDR. Jadi kita persiapkan ketika 2 bulan ke depan sebagai masa transisi ini, kita persiapkan apa yang ada di SKB 4 Menteri tadi itu, sehingga kita pada saat
PTM kita sudah siap memang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony Hartono MPD yang telah memberikan materi. Terima kasih Bunda Narsih yang telah memberikan arahan. Dan saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, tidak terlepas karena saya hanya manusia biasa. Dan saya kembalikan ke Bunda Dewi Inayah. Monggo Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tony Hartono MPD beserta Bunda Narsih SPD serta kawan-kawan dari Kepala PAUD Kecamatan Mulut. Saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diluangkan dalam acara hari ini, dan apabila saya ada kekurangan, salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup acara pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sayonara. Semangat semuanya.